Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Dunia Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan rahmat, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema atau judul kajian kita hari ini adalah mujahadatun nafs ya. Apa mujahadatun nafs? Artinya adalah perilaku kontrol diri dari segala perilaku yang merugikan diri kita maupun orang lain. Jadi kita bagaimana bermujahadah ya, mengontrol diri kita dari perilaku-perilaku yang merugikan baik diri kita sendiri maupun orang lain. Kita harus bersungguh-sungguh bermujahadah untuk bisa mengontrol diri kita. Namanya juga mujahadatun nafs ya. Bagaimana mengontrol diri kita agar apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang Allah ridhoi, yang Allah berkahi, yang tidak merugikan buat diri kita, urusan dunia dan akhirat kita, dan tidak juga merugikan urusan dunia dan akhirat seseorang ataupun orang lain. Nah, inilah yang kita bahas hari ini. Apa sih sebenarnya ciri-ciri seseorang itu sudah melakukan mujahadatun nafs ya? Ciri-ciri seseorang melakukan mujahadatun nafs ini adalah dia menjadi pribadi yang sabar karena dia bersungguh-sungguh. Yang mujahadat dia sungguh-sungguh. Dia bersungguh-sungguh ya, mengendalikan dirinya, bersikap sabar atas keadaan-keadaan yang memang tidak dia inginkan ya. Sabar dia misalnya ujian-ujian itu kan dia tidak inginkan, misalnya musibah, kekurangan, itu pasti manusia tidak menginginkan ada musibah, balak atau bencana ya, atau ujian-ujian kesedihan, kekurangan. Tapi orang yang mujahadatun nafs cirinya adalah dia bersabar dengan ujian-ujian yang Allah berikan, karena dia tahu di balik tiap ujian-ujian, kesulitan yang dia hadapi itu ada kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan, ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Itu yang pertama, ciri orang yang mujahadatun nafs ya, dia bersikap sabar. Yang kedua adalah dia selalu bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Dia bersyukur ya, dia bisa menjadi orang yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan, bersungguh-sungguh bisa mengendalikan dirinya, bersungguh-sungguh dia bahwasanya nikmat yang Allah berikan begitu banyak yang dia rasakan. Dia bersyukur bisa melakukan kebaikan. Dia bisa bersyukur, ya bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dia bisa bersyukur dapat rezeki taat pada Allah, dan dia juga bersyukur bisa dalam keadaan iman Islam hanya kepada Allah. Luar biasa. Itu adalah ciri orang yang mujahadatun nafs. Dia bisa mengalihkan dirinya menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Kemudian yang ketiga, ciri orang mujahadatun nafs itu adalah orang yang mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan itu sesuai dengan kemampuan diri. Namanya juga mujahadatun nafs. Bagaimana dia bisa mengontrol dirinya, sehingga apa-apa yang dia lakukan itu dia sesuaikan dengan keadaan diri dia. Dia tidak memaksakan luar kemampuannya. Sehingga dia kalau dalam harta ya, dia tidak misalnya berlebih-lebihan membelanjakan hartanya, boros, karena dia tahu kemampuan dirinya. Kalau dia berlebih terhadap hartanya, dia bisa ya menginfakkan hartanya, tetapi dia tidak berlaku boros ya atau bermewah-mewahan yang dia membuat dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menggunakan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan dirinya, sehingga tidak ada sesuatu hal yang terbuang. Dia bisa mengontrol diri dia bisa tidak memperturutkan hawa nafsunya. Kemudian yang keempat, ciri orang yang mujahadatun nafs adalah dia hidupnya tenang dan damai. Masya Allah ya. Kehidupan ini apa yang kita cari? Pasti kepingin damai, pengen tenang, pengen bahagia. Tenang dan bahagia itu kalau kita ingat dengan Allah, mujahadatun kita tuh tinggi, bersungguh-sungguh kita mujahadah kita dalam kebaikan, dalam amal soleh itu kuat ya, dekat kita dengan Allah. Allah itu kalau kita datang berjalan, Allah menghampiri kita berlari.
Kecepatan Allah luar biasa ketika kita menghampiri Allah. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit. Allah yang selalu menunggu taubat kita. Allah yang selalu memberikan kita rezeki. Allah betapa banyak kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita. Sehingga kalau kita terus ya bermujahadah, melakukan kebaikan-kebaikan, bersungguh-sungguh mengontrol diri kita, bersungguh-sungguh kita melakukan suatu kebaikan demi kebaikan, hidup kita tenang, damai, karena kita dijaga oleh Allah, kita dipelihara oleh Allah, kita dilindungi oleh Allah. Oleh karena itu para pemirsa semua, orientasikanlah hidup kita itu semata-mata karena Allah. Ya, kita minta bantuan Allah agar hidup kita dituntun, diarahkan, agar kita bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melihat sesuatu itu optimis, positif, sungguh-sungguh, karena kita yakin kebaikan-kebaikan kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Kemudian bagaimana cara kita bisa melihat perilaku-perilaku yang menunjukkan kita itu sudah mujahadatun nafs adalah itu tadi, salah satunya kita berpikir positif. Jadi orang yang mujahadatun nafsnya baik ya, itu selalu berpikir positif tentang apa yang ada di hadapannya, rintangan, tantangan, hambatan, dia ambil ibrah atau pelajaran-pelajarannya. Karena dia yakin ya, di balik kesulitan-kesulitan itu selalu banyak kemudahan-kemudahan. Dia berpikir sebenarnya ini yang dia lakukan ya, usianya misalnya kayak usia saya di atas 50 misalnya, kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada kesulitan-kesulitan yang diterima. Dia lihatnya seperti itu. Jadi berpikiran positif. Kesulitan itu nanti ada kemudahannya. Ya, inna ma'al usri yusra, selalu ada berdekatan antara kesulitan dengan kemudahan. Selalu dia berpikir positif, dan orang juga mujahadatun nafs, dia juga orang yang bersemangat bekerja. Kerjanya adalah kerja yang keras, kerja yang tuntas, dan kerjanya itu penuh dengan keikhlasan. Karena dia tidak merasa sendiri. Yang lakukan sesuatu itu dia yakin ini adalah untuk mencari rahmat dan ridho Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Kita harus yakin itu. Kalau kita sudah baik, kita sudah benar di jalan Allah, yakinlah ya, pertolongan Allah itu akan selalu bersama dengan kita dan selalu dekat. Kemudian juga ya tadi ya, orang yang mujahadatun nafs ya, dia tidak mudah putus asa dan tidak mudah menyerah, karena bagi dia ya, setelah dia bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan ya, apakah itu takdir baik atau buruk, tapi dia tetap ya jadi orang-orang yang optimis, tidak pernah dia putus asa, tidak pernah dia menyerah, karena dia yakin apapun yang dia hadapinya, apapun yang dia jalankan, kalau itu adalah untuk mencari ridho Allah, rahmat Allah, tidak akan pernah sia-sia. Walaupun yang dia inginkan belum dapat di dunia ini ya, tapi yakinlah Allah telah mempersiapkan hal-hal yang lebih baik daripada yang dia inginkan. Doa-doa yang dia belum dapatkan di dunia ini, mungkin Allah akan memberikan doa-doa yang terbaik yang akan diberikan Allah di akhirat nanti, atau akan diberikan pada waktu yang sangat kita butuhkan, waktu yang sangat tepat. Oleh karena itu, mari para pemirsa semua, jadilah kita pribadi-pribadi yang mujahadatun nafs ya, pribadi-pribadi yang bersungguh-sungguh menjadi orang yang bisa bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan bisa mengontrol diri kita dari segala perilaku yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan kita bisa mengontrol diri kita, insya Allah penjagaan Allah, pemeliharaan Allah, perlindungan Allah akan selalu bersama kita. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Salah khilaf, saya mohon maaf lahir batin kepada pemirsa semua. Pada Allah saya mohon ampun. Al-haqqu min rabbika fala takun minal-mumtarin. Astaghfirullahaladzim. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.